Stigma paling lekat dengan gadis Dayak adalah katanya mereka begitu angker dan dingin. Jangankan bisa punya hubungan, kenalan saja sangat susah karena sifat defensif mereka yang kebangetan. Tapi, apakah aslinya seperti itu? Tentu saja tidak. Gadis-gadis Dayak tidak seprimitif yang kita kira. Mereka berpendidikan tinggi bahkan mungkin saja mengungguli kita. Makanya, mereka selalu open-minded untuk setiap hal termasuk kepada pemuda-pemuda yang ingin mendekati. Tak hanya itu, sifat naluriah orang Dayak sendiri dari dulu memang seperti itu. Jadi, mereka tidak angker, tapi justru sebaliknya. Perempuan Dayak bila suka dengan lelaki terutama yang berasal dari luar Kalimantan, mereka diisukan mengikatnya secara gaib atau tak dapat pulang lagi dari Kalimantan. Jadi fisiknya tidak di Kalimantan, namun hati dan pikirannya akan tetap bermukim di sana. Faktanya, ketika kita kepincut tidak dapat pulang memang benar. Memang seorang laki-laki kepincut dengan perempuan Dayak, kemudian ogah pulang itu disebabkan karena laki-laki tersebut terlalu cinta. Selain itu, banyak yang bilang gadis-gadis Dayak itu kasar dan kalau bicara sering bernada keras. Anggapan seperti ini harus diluruskan nih, karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Kalau tidak percaya silakan tanya mereka yang sudah ke Kalimantan atau bahkan yang punya istri orang Dayak. Kebanyakan pasti mengatakan kalau wanita-wanita Dayak itu malah lemah lembut. Kalau masalah bicara bernada keras itu sepertinya bukan masalah ya. Setiap daerah memang beda kultur bicaranya. Seperti orang Solo yang beda dengan Batak. Tak hanya lemah lembut saja nih, gadis-gadis Dayak juga sama sekali tak mempermasalahkan perbedaan. Intinya sih sebenarnya satu, kamu sopan dan baik mereka pun sama. Terlepas dari semua perbedaan yang ada termasuk status kita yang pendatang kalau ke sana. Nah, karena tidak masalah dengan perbedaan, punya suami orang luar Kalimantan pun juga tak masalah bagi mereka. Suku Dayak memang dikenal dengan kemampuannya yang magis. Tak heran, jika suku yang berada di Pulau Kalimantan ini mempunyai tradisi daerah yang ekstrim, yaitu ngayau. Ngayau merupakan tradisi berburu kepala musuh yang dilakukan oleh suku Dayak. Perlu diingat, tradisi ini dilakukan hanya oleh anggota suku yang merasa dirinya sangat terancam. Tradisi Indonesia ini sempat menghebohkan pada tahun 2001 yang mana para anggota suku Dayak memburu para pendatang baru dari Madura karena mereka dianggap merampas sumber daya ekonomi di sana. Tragedi menyedihkan ini menghabiskan ratusan nyawa. Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi mempunyai hubungan timbal balik. Cara berkomunikasi pun sangat bergantung pada budaya kita, seperti bahasa, aturan dan norma dan masing-masing. Perbedaan-perbedaan dalam ekspektasi budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal, karena hal tersebut setidaknya dapat menyebabkan komunikasi tidak lancar, timbul perasaan tidak nyaman dan kesalahpahaman. Di Pulau Kalimantan sendiri masih banyak terdapat berbagai macam suku dan kebudayaan. Salah satunya ialah kebudayaan suku Dayak. Dayak merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan yang menempati hampir seluruh bagian pulau ini, bahkan sampai ke Malaysia. Mereka memiliki budaya terestrial, daratan, bukan budaya maritim. Pemukiman mereka berada dekat pantai, muara-muara sungai, percabangan anak sungai, besar maupun kecil, serta daerah-daerah pedalaman. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Dayakologi, ditemukan bahwa ada 151 subsuku dan bahasa Dayak di Kalbar. Sementara itu Cilik Riwut, Gubernur pertama Provinsi Kalimantan Tengah menyebutkan suku bangsa Dayak terbagi dalam 6 rumpun besar, yaitu Kenyah Kayan Bahau, Ot Danum, Iban, Murut, Klemantan dan Punan. Keenam rumpun ini terbagi lagi kepada lebih kurang 405 subsuku. Meskipun terbagi kepada ratusan subsuku, kelompok suku Dayak memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas.
Ciri-ciri tersebut menjadi faktor penentu salah suatu subsuku di Kalimantan dapat dimasukkan ke dalam kelompok Dayak. Salah satu rumpun suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah ialah Dayak Ngaju yang merupakan suku asli di Kalimantan Tengah. Suku Ngaju secara administratif merupakan suku baru yang muncul dalam sensus tahun 2000. Sebelumnya suku Ngaju tergabung ke dalam suku Dayak dalam sensus 1930. Berbicara tentang suku Dayak, maka tak akan pernah lupa dengan sosok perempuan-perempuan yang ada di Pulau Kalimantan. Kecantikan perempuan Dayak yang mempesona yang banyak membuat pria dari luar Kalimantan sering dibuat jatuh cinta. Selain terkenal dengan kecantikannya, kedudukan perempuan dalam kebudayaan Dayak sangat dijunjung tinggi dan memiliki kedudukan yang terhormat dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Dayak. Sebutan Bawi Mandiri untuk perempuan Dayak sebenarnya memberikan penjelasan yang banyak tentang kesetaraan gender di kalangan masyarakat Dayak. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, baik itu dalam tugas sehari-hari dalam rumah tangga, kehidupan sosial, kepemimpinan, mencari nafkah dan juga dalam melaksanakan tugas serta kewajiban lainnya. Walaupun tidak ada perbedaan gender disparity, namun perempuan Dayak tetap menjunjung tinggi kehormatan laki-laki, suami, saudara, kerabat. Sebaliknya, kaum laki-laki Dayak sangat melindungi kehormatan perempuan Dayak, dibuktikan dengan ditetapkan banyak jenis singer atau denda adat yang mengacu pada hasil rapat damai Tumbang Anui 1894 untuk melindungi perempuan Dayak dari kekerasan dan pelecehan. Gambaran mengenai perempuan yang memperjuangkan haknya di ranah domestik dan publik tak lepas dari media yang turut menguatkan representasi tersebut. Media memiliki kemampuan yang besar untuk mempengaruhi khalayak. Apa yang digambarkan media dapat berpengaruh besar ke dalam pola pikir khalayak. Karena apa yang diberitakan atau disuguhkan media dapat dianggap penting oleh khalayak. Dayak memiliki budaya terestrial, daratan, bukan budaya maritim. Pemukiman mereka berada dekat pantai, muara-muara sungai, percabangan anak sungai, besar maupun kecil, serta daerah-daerah pedalaman. Dalam kutipan Maunati, cenderung memotret Dayak sebagai kelompok yang eksotik dan unik, yang bercirikan kebiasaan berburu kepala, tinggal di rumah panjang, animisme dan gaya hidup nomadik. Gambaran tentang Dayak sebagai sebuah entitas lain yang terasing, tak tersentuh peradaban dan kebal dari perubahan, yang membedakan mereka dari orang-orang Eropa yang disebut sebagai pelaku sejarah yang aktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Dayakologi, ditemukan bahwa ada 151 subsuku dan bahasa Dayak di Kalbar. Penjelasan yang banyak tentang kesetaraan gender di kalangan masyarakat Dayak. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, baik itu dalam tugas sehari-hari dalam rumah tangga, kehidupan sosial, kepemimpinan, mencari nafkah dan juga dalam melaksanakan tugas serta kewajiban lainnya. Walaupun tidak ada perbedaan gender disparity, namun perempuan Dayak tetap menjunjung tinggi kehormatan laki-laki, suami, saudara, kerabat.